Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Sebagai murid Mu Chen, Yi tahu banyak tentang proses pemurnian dan kekuatan 12 makhluk ilahi. Sejak kematian Mu Chen Xian, dia telah belajar dan mencoba menemukan cara untuk mengaktifkan item ini, tetapi dia telah kembali tanpa hasil. Pada akhirnya, dia mempercayai kata-kata Mu Chen, hanya kekuatan alam dari alam bela diri surgawi yang dapat mengaktifkan 12 dewa iblis. Meskipun tiga harta pamungkas itu kuat dan penting, mereka masih satu tingkat lebih rendah dari 12 makhluk ilahi. Keduanya mulai mendiskusikan metode dan langkah-langkah untuk mengaktifkannya, meskipun mereka berdua adalah 12 makhluk ilahi yang disempurnakan oleh Mu Chen, tampaknya ada perbedaan besar antara 12 pria emas dan 12 pria hitam di alam bela diri surgawi. Diskusi ini berlangsung selama sehari, dan mereka berdua mendapatkan banyak hal. Yi, khususnya, jauh lebih lemah dari Yunxiao dalam hal sihir. Meskipun dia telah diajari oleh Mu Chen, setelah serangkaian diskusi terperinci, hatinya mekar dengan kegembiraan. Sehari kemudian, mereka berdua duduk berhadapan, mencerna informasi yang mereka terima. Xiao Hong duduk diam di sampingnya sepanjang hari, tubuhnya tampak dalam keadaan setengah jasmani, setengah ilusi, seolah-olah dia tersembunyi dalam kehampaan, tetapi pada saat yang sama, dia nyata. Setelah sekian lama, wasit akhirnya membuka matanya dan membungkuk dengan rasa terima kasih Tuan Li atas pengajaran Anda yang murah hati, apa yang telah saya pelajari hari ini lebih baik daripada apa yang telah saya pelajari sendiri selama 100 tahun, itu semua takdir, kata Yunxiao sambil tersenyum, Anda tidak harus terlalu sopan, dengan lambaian ringan tangan kanannya, dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengangkat tulang belakang. Melalui percakapan ini, Hakim menjadi sangat menghormati Yunxiao, sama sekali berbeda dari sebelumnya, ketika itu hanya untuk kesepakatan sederhana, sekarang, dia adalah seorang guru dan seorang teman. Yunxiao mengangguk dan berkata, mari kita mulai, saya mengerti seluruh prosesnya, Anda bisa berdiri dan mengawasi saya, jika ada kecelakaan, kami akan mengambil tindakan. Aku sangat percaya diri pada Tuan Li, kata Yi sambil tersenyum, tidak akan ada kecelakaan. Yunxiao tersenyum, dia juga sangat percaya diri, dan dia menantikan kekuatan 12 makhluk ilahi. Dari percakapannya dengan Hakim, dia menemukan bahwa setelah Mu Chen memasuki alam iblis dan menggunakan bahan lokal alam iblis untuk menciptakan 12 pria kulit hitam ini, teknik pemurniannya dan aspek lainnya telah mengalami perubahan besar, dia seharusnya mengadopsi metode pemurnian yang berbeda dari alam bela diri surgawi. Namun, Mu Chen, bagaimanapun, adalah orang dari alam bela diri surgawi, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa pemahamannya tentang kekuatan alam-alam bela diri surgawi. Setelah dia akhirnya menyempurnakannya, dia menemukan bahwa tidak mungkin untuk mengaktifkan 12 dewa iblis di alam iblis, dan hanya bisa menghela nafas kecewa. Menurut deskripsi Yi, Mu Chen tampaknya sangat percaya diri dengan 12 dewa iblis yang baru, jika dia bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatannya, dia bahkan bisa bertarung melawan Raja Iblis. Ini juga alasan mengapa Yi mengirim harta karun Supreme untuk meminta Yunxiao mengaktifkannya. Saat Yunxiao berjalan menuju 12 dewa iblis, Thunderbolt mulai muncul dari tubuhnya, membuat suara berderak dan menerangi ruang rahasia. 3 hari kemudian, Yunxiao dan Xiao Hongfang berjalan keluar dari aula. Zi dan yang lainnya yang telah menjaga di luar aula semuanya menghela nafas lega dan buru-buru berkumpul, apakah kamu baik-baik saja? Tanya anak dengan prihatin. Dia terus melihat ke aula, mencoba mencari tahu sesuatu, namun, pembatasan di aula sangat kuat, dan dia tidak bisa mengatakan sama sekali. Binatang pemecah bentuk itu juga berdiri dan menatap Yunxiao dan Xiao Hong dengan tatapan galak di matanya, ia meraung dengan suara rendah, tetapi tidak bergerak untuk menyerang. Tiba-tiba, suara Hakim datang dari aula, jangan kasar kepada Tuan Li adalah teman paling terhormat dari suku Kun kami, dan kami akan memperlakukannya dengan rasa hormat tertinggi. Semua orang terkejut, yang disebut standar tertinggi adalah berada pada level yang sama dengan pemimpin klan, selama bertahun-tahun, selain Qi, tidak ada orang lain yang menikmati kehormatan ini.
Suara Yi terdengar lagi, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari, tolong jaga Tuan Li dengan baik dan dengarkan perintahnya, kita akan membicarakan sisanya setelah aku keluar dari pengasingan. Aula segera terdiam setelah dia mengatakan itu, tidak ada lagi gelombang suara atau fluktuasi energi magis. Iya, San dan yang lainnya tidak berani tidak patuh dan buru-buru menerima perintah itu. Kalimat terakhir Hakim membuat mereka semakin gugup, apa yang dia maksud dengan, kita harus mendengarkan perintah Tuan Li. Bahkan jika supremasi iblis Qi ada di sini, dia tidak akan memiliki kepercayaan seperti itu. Tuan Li, apa perintahmu? Bocah itu dengan cepat bertanya. Bawa beberapa pria ke kota bintang jatuh, kata Yun Xiao sambil berpikir, bantu saya mengawasi peta Kabupaten Bingyuan dan kota Tianhan dari suku Kun. Jangan khawatir, Tuan, Zi mengangguk, serahkan masalah kecil ini padaku. Baiklah, Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku harus merepotkanmu, saya akan pergi ke kota Shooting Star dengan Tuan Hu dalam beberapa hari, saya harap akan ada kabar baik. Beberapa hari, mungkinkah itu Zhen? Yun Xiao menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, kamu bisa melakukan barang-barangmu dengan tenang, kami akan menuju ke kota bintang jatuh setidaknya dalam 7 hari hingga setengah bulan, konvensi akan berlangsung selama sebulan. Ya, kamu benar, sepertinya Yang Mulia telah membahas masalah ini dengan Tuan Zhu, jawab Zi dengan cepat, saya lega, Tuhan, kamu sepertinya tidak terbiasa dengan medan dunia iblis, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin hal tentang peta dunia iblis, dan mengumpulkan semua koordinat peta, itu bagus. Kata Yun Xiao dengan gembira, itu bagus, Red dan saya telah berkultivasi dalam pengasingan di tempat yang sangat terpencil, ini memang pertama kalinya kami keluar dari pengasingan, jadi kami tidak terbiasa dengan banyak hal. Pemuda itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia buru-buru meminta anak buahnya untuk menghibur Yun Xiao dan Xiao Hong sementara dia memimpin tim kecil ke Shooting Star City. Yun Xiao dan Xiao Hong tidak membuat permintaan apapun, mereka baru saja kembali ke kamar rahasia mereka dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Yun Xiao juga mendapat banyak manfaat dari pembicaraan panjang dengan wasit, dengan pemahamannya saat ini tentang formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi. Selama dia memiliki cukup bahan, dia bisa memurnikan iblis ilahi yang tidak lebih lemah dari 12 pria kulit hitam. Yun Xiao mengingat apa yang telah dia pelajari, lalu mengeluarkan kipas debu fana yang bangga dan mempelajarinya dengan cermat. Kipas ini berisi atribut api dan angin yang sangat kuat, itu sendiri terkondensasi dari daun esensi matahari di jurang dunia iblis, dengan satu kipas, ia memiliki kemampuan untuk membalikkan sungai dan laut, dan menghancurkan dunia. Dia perlahan membelai kipas angin, merasakan kekuatan daun emas itu sendiri, serta teknik indah Mu Chen, segera, dia tenggelam di dalamnya dan mulai menyempurnakannya. 10 hari kemudian, langit yang awalnya cerah dan biru tiba-tiba bergemuruh, awan hitam menyerbu langit dari cakrawala, saat mereka bergerak, ki iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit di atas suku Kun, dan bumi bergetar hebat. Seluruh suku Kun terkena benturan, dan sejumlah besar batu dan batu terlempar, aura menakutkan datang dari segala arah, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam penyergapan dari semua sisi, binatang iblis, burung, dan semua jenis iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju suku Kun. Semua seniman bela diri di seluruh suku Kun merasakan serangan musuh dan panik, berlari ke segala arah. Jangan takut, jangan panik, lakukan sesuai dengan pelatihan biasa, secara berurutan. Kalian semua, jaga ketertiban. Di bawah teguran keras dari beberapa raja iblis, situasi kacau di suku akhirnya ditekan. Semua iblis memucat saat mereka melihat musuh yang seperti ombak, puluhan ribu kuda dan tentara seperti air pasang, mengguncang bumi dan mengubah warna langit. Mengaung. Petik 2. Binatang pemecah bentuk di depan aula juga berdiri, rambutnya berdiri tegak, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, itu meraung ke langit. Gelombang suara yang sangat kuat mengguncang seluruh aula, dan bahkan seluruh suku Kun bisa merasakannya, namun, begitu mereka memasuki langit, mereka segera dimusnahkan oleh iblis yang kejam tanpa satu suara pun. Dalam sekejap, seluruh lembah tempat suku Kun berada benar-benar dikelilingi oleh tentara iblis. Formasi yang kuat menekan dari keempat sisi, wajah anggota suku Vatikan di lembah itu menjadi pucat dan mereka gemetar. Para penjaga telah berlatih keras setiap hari,
tetapi pada saat ini, pikiran mereka linglung dan mereka telah melupakan segalanya. Dia berdiri di sana dengan tubuhnya didukung oleh keberaniannya. Perbedaan antara kedua pasukan itu seperti langit dan bumi. Itu bukan hanya dalam hal jumlah, bahkan para ahli absolut memiliki beberapa aura kuat yang datang dari segala arah. Indera ilahi mereka terus-menerus menyapu lembah, menyebabkan mereka ketakutan. Di mana dukungannya? Keluar dan temui kami. Suara dingin terdengar di langit, cahaya hitam muncul di depan ketiga pasukan, berubah menjadi sosok seorang pria. Pria itu memiliki penampilan kasar dan janggut penuh, mata elangnya dingin dan ganas saat dia menatap aula utama gereja. Sangat disayangkan bahwa pertahanan aula terlalu kuat, dan indera ilahinya tidak bisa menembusnya, namun, dia tidak khawatir. Ini karena beberapa bulan yang lalu, setiap gerakan suku Kun telah diawasi. Suku Kun belum meninggalkan suku sama sekali, jadi pasti masih di aula utama. Apakah bersembunyi akan menyelesaikan masalah? Cek, aku tidak pernah tahu bahwa Richard adalah burung unta seperti ini. Pria itu tidak bisa menahan cibiran, matanya penuh ejekan. Akulah yang seharusnya mendecakkan lidahku, Tuan Si, sukumu baru saja ditelan oleh seseorang dan kamu telah menjadi antek orang lain, kamu tampak sangat bersemangat. Suara mengejek hakim datang dari aula. Segera, lembah yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tanpa sadar menoleh. Seorang wanita dengan gaun berwarna berasap berjalan keluar dari aula, rambut hitamnya tinggi dan sosoknya anggun. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketenangan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum percaya diri, memancarkan aura tenang yang membuat orang merasa nyaman. Orang-orang dari suku Kun awalnya ketakutan, tetapi ketika mereka melihat pemimpin suku, mereka tidak tahu mengapa, ketakutan di hati mereka berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah mereka terinfeksi oleh temperamen dan kepercayaan dirinya. Si menatap Richard sebentar dan berkata dengan dingin, kamu akhirnya mau keluar dan mati. Tatapan Yi menyapu lembah, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Indra ilahinya menutupi seluruh lembah dalam sekejap, dan hanya ketika dia merasakan aura Yun Xiao, dia menghela nafas lega dan tersenyum. Tidak pasti siapa yang akan mati, Yi, mengapa kamu satu-satunya antek yang memimpin serangan? Kurang ajar. Petik 2. Kamu terus memprovokasi aku, sepertinya kamu benar-benar akan memusnahkan seluruh klan. Si Zhen berkata dengan marah. Yi mencibir, jangan mencoba bertindak tinggi dan perkasa di sini, kamu bukan lagi pemimpin klan dari klan yang sudah meninggal, Anda hanya seekor anjing dari sosok di balik layar di depan panggung, hak apa yang Anda miliki untuk memutuskan hidup dan mati divisi kami? Rambut dan janggut Detki bergetar, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, seolah-olah dia akan bergegas dan merobek tulang punggungnya di detik berikutnya. Hei, kenapa kamu harus melakukan ini? Anda tahu Anda tidak dapat menghindarinya, tetapi Anda masih mencoba memblokirnya, mengapa Anda mencari kematian Anda sendiri? Suara pria lain terdengar di samping Si. Pria itu memiliki tubuh kurus dan wajah yang cantik dan tampan, dia memandang wasit dengan tenang dan berkata, bukankah kita berbagi master yang sama saat itu? Di dunia iblis, yang kuat memangsa yang lemah, dan siapapun yang lebih kuat akan menjadi tuannya, kekuatan kita lebih rendah dari orang lain, jadi wajar berada di bawah orang lain, itu sama saat itu, jadi apa yang perlu dipermalukan? Kau benar, Richard mencibir, tapi aku tidak tahan dengan bajingan yang bertindak begitu sombong dan sombong seperti anjing, kamu benar-benar telah mencapai alam baru. Wah, Si hampir menjadi gila, ki iblis di tubuhnya terus meledak seperti api, jika Yi tidak menghentikannya, dia pasti sudah membunuhnya. Yi memandang wasit, matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia menyarankan, tidak ada yang mau berada di bawah orang lain, namun, yang kuat dihormati, dan itulah kebenaran dunia, Anda tidak punya pilihan selain mematuhinya, kecuali kamu bisa menjadi cukup kuat untuk menekan pihak lain. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Yi berkata dengan dingin. Yi mengerutkan alisnya dan berkata, di masa lalu, beberapa dari kami telah bekerja sama di suku Daren Hua, dan kekuatan kami hampir sama. Saya tahu bahwa Anda telah memperoleh tubuh yang terbuat dari batu pelangi selama bertahun-tahun, dan kekuatan Anda mungkin sedikit lebih kuat dari kami, tetapi Anda masih bermimpi jika Anda ingin melawan Tuhan itu. Jika ada kesempatan,
saya tidak ingin kembali ke masa lalu, saat itu, kami cukup rukun satu sama lain, sekarang, saya hanya mencoba membujuk Anda dengan kata-kata yang baik, adapun apakah Anda akan mendengarkan saran saya atau tidak, semuanya terserah Anda. Melihat langit yang penuh dengan iblis, Hakim sedikit takut, tetapi memikirkan 12 makhluk dewa yang membunuh formasi dan Yun Xiao di lembah, keberanian dan kepercayaan dirinya meningkat, tidak perlu membujuk saya, aku tidak akan menyerah sampai aku menabrak tembok kali ini. Yi Chang menghela nafas dan mengangguk, namun, kamu memiliki dukungan seperti itu, bahkan jika kamu menolak untuk menerimanya sekarang, dengan keterampilan alkimiamu, tuanku tidak akan membunuhmu setelah dia menaklukkanmu. Ekspresi Yi berubah drastis ketika dia berpikir untuk direduksi menjadi budak yang disempurnakan secara khusus, dia tidak bisa menekan amarah di hatinya, dia menggertakkan giginya dan mendengus, dari kelihatannya, kamu mungkin telah mencaplok beberapa suku kecil lainnya, kan? Sayangnya, sepertinya suku kami adalah suku kecil yang kamu bicarakan. Desahan panjang terdengar, dan bayangan iblis muncul di samping Si dan Yi. Rambut ungu wanita itu menggantung ke pinggangnya, kulitnya halus, dan sosoknya lembut seolah-olah dia tidak memiliki tulang, gaunnya berkibar tertiup angin, dan dia menawan dan mengharukan. Beras. Ekspresi Yi berubah drastis, dia menggertakkan giginya, pantas saja aku tidak mendengar kabar darimu, jadi Anda juga jatuh. Mi Yuyu menghela nafas, aku tidak sekuat kamu, jadi aku secara alami harus mengikuti aturan main, jika tidak, saya akan mencari kematian saya sendiri. Kamu bukan tipe orang yang tidak tahu apa yang baik untukmu, tapi mengapa kamu begitu keras kepala kali ini? Mungkinkah kamu memiliki kartu truf? Yi tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, kamu paling mengenalku, saya memiliki keberuntungan baru-baru ini, jadi saya ingin mencobanya. Mi melihat ke lembah dan matanya akhirnya tertuju pada Ci, dengan nilaimu, kamu akan baik-baik saja bahkan jika kamu salah, namun, aku khawatir akan sulit bagi kian-kian sukumu untuk bertahan hidup. Jika aku kalah, aku akan mati bersama mereka. Aku tidak akan menjalani kehidupan yang terceak. Yi berkata dengan serius. Mengapa repot-repot? Mi menghela nafas, kamu seharusnya bisa menebak situasi saat ini, bukan? Mengapa kita tidak kembali bersama sebagai saudara perempuan dan kembali ke masa lalu kita? Wajah Hakim sedikit berubah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu mengatakannya, aku kurang lebih mengerti, tidak perlu dikatakan lagi, saya tidak bisa kembali ke masa lalu, jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Semua iblis kun di lembah diaduk, mereka semua dipengaruhi oleh semangat juang gereja, mereka semua memegang tombak panjang di tangan mereka dan menghadap keluar lembah dengan semangat juang yang tinggi. Niat membunuh Si sudah lama tak tertahankan, dan dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, maka pergi ke neraka. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, berteriak, bunuh. Dia membunuh mereka semua, tidak ada satu pun yang tersisa. Tiba-tiba, suara genderang perang bergemuruh di langit, dan sejumlah besar burung iblis terbang turun dari langit, seperti wabah belalang, begitu padat sehingga tak terhitung, menyelam ke lembah. Binatang iblis di sekitarnya, dipimpin oleh sebagian Raja Iblis, juga meraung ke langit dan menyerbu ke lembah. Di tengah pengepungan empat sisi, wasit menjadi lebih tenang dan berkata dengan dingin, kamu mencari kematian. Semua anggota suku Kun, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun, mereka yang berani menyerang, jangan biarkan siapapun hidup. Lembah itu langsung dipenuhi dengan cahaya, yang berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Pilar cahaya itu sangat agresif, seperti tombak yang tajam, menembus banyak musuh dalam sekejap. Ketika mereka menyentuh monster, mereka meledak secara otomatis, dan gelombang cahaya besar menyebar di langit, menghentikan momentum serangan. Sejumlah besar iblis berkeliaran di sekitar lembah, seolah-olah mereka tidak berani bergegas masuk. Sebuah formasi, itu formasi. Seorang Raja Iblis berteriak ketakutan saat mereka melihat dengan ketakutan keluar lembah, mata mereka menyapu dengan ngeri. Ras Iblis tidak memiliki alkemis, dan hanya ada sedikit orang yang tahu tentang formasi. Akibatnya, bahkan sebelum mereka bisa bergegas ke lembah, mereka telah kehilangan banyak tentara, ratusan dan ribuan hantu iblis terbang di langit, yang semuanya jatuh dari tubuh iblis yang meledak. Si sangat marah sehingga dia berteriak pada dua lainnya, apakah kalian hanya berdiri di sini dan menonton?
Mereka yang baru saja menyerang adalah semua bawahannya, dan tidak ada satupun dari suku Yi dan Mi yang pindah. Kita semua akan mengikuti jejak Sir Deng, kata Mi. Yang terbaik adalah tidak bertindak gegabah sebelum kita menerima perintah untuk menyerang. Jika tidak, jika Anda membuat Yang Mulia tidak bahagia, Anda tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Kamu pengecut. Baiklah, ketika saatnya tiba, aku akan melihat siapa yang harus menanggung konsekuensinya. Kalian semua, serang. Si sangat marah dan berteriak, mereka yang tidak bergerak maju, mereka yang meringkuk ketakutan, bunuh tanpa ampun. Setelah dia memberi perintah, sosoknya berkedip dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju wasit. Mengaung, binatang pemecah bentuk itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, gelombang suara yang menakutkan menumpuk satu sama lain dan menyerang cahaya iblis yang telah diubah menjadi si langit, yang linglung, mengungkapkan bentuk aslinya dan merobek gelombang suara. Tubuhnya yang sebenarnya melompat keluar dari kehampaan dan tiba di depan Yi segera setelah dia mendarat, dia mengulurkan kelima jarinya. Binatang pemecah bentuk itu gemetar, dan ki iblis yang menakutkan dipancarkan, matanya memancarkan cahaya yang ganas, dan anggota tubuhnya menegang saat terjun ke bawah. Wasit menghentikannya dan menepuk dahinya, kamu pergi berurusan dengan iblis lain dan mencoba mengurangi korban dalam balapan, aku akan berurusan dengan antek ini. Binatang pemecah bentuk itu tidak mau melepaskannya, tetapi setelah melihat tatapan dingin di mata Hakim, ia mengibaskan ekornya dan meninggalkan sisi Hakim, menyerang ke arah iblis dari suku yang sudah meninggal. Betapa sombongnya, kamu ingin berurusan denganku. Wajah si menjadi ganas, memikirkan bagaimana pihak lain terus-menerus mengejek dan mengejeknya di depan semua iblis, tidak meninggalkan wajahnya, niat membunuh si semakin meningkat, dan kekuatan di tangannya meningkat sedikit. Kamu akan tahu begitu kamu mencoba. Wasit melambaikan tangannya, tiba-tiba, cahaya dingin berkedip, dan lampu merah muncul di depannya, menebas ke arah 5 jari. Dia memegang pedang merah kecil di tangannya yang seperti giok, itu tajam dan tak terbendung, tampaknya setiap gerakan akan secara otomatis memicu pedang Ki. Ya, murid si menyusut saat dia segera merasakan pedang Ki yang luar biasa, jika dia meraihnya, dia akan memotong semua jarinya. Dia membuat keputusan cepat dan dengan cepat menarik tangannya, sosoknya melintas dan menghilang dari tempat. Desir, lampu merah tidak mengenai apa-apa selain udara, memotong lubang yang panjangnya beberapa kaki di ruang itu. Menyaksikan pertempuran dari kejauhan, ekspresi Yi dan Mi berubah, Yi Gen terkejut, pedang apa itu? Ini sangat tajam. Mi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Yi Ningmu berkata dengan suara yang dalam, sepertinya gereja suci memang memiliki beberapa kartu truf, jika tidak, mereka tidak akan berani melawan klan kita dan Tuan Deng. Bagaimanapun, Tuan Deng adalah putra istri pertama Tuan Hua, dan kekuatannya tidak kalah dengan Tuan Hua. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memiliki beberapa kartu truf, desah Milong. Yi juga memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya dengan tatapan sedih, jejak harapan melintas di matanya, tetapi itu berubah menjadi keheningan yang mematikan lagi. Setelah menghilang dari medan perang, dia muncul kembali di belakang Yi di saat berikutnya, dia mengaktifkan teknik iblisnya dan meninju dengan keras. Antek hanya bisa menyelinap menyerang. Indra ilahi Yi sangat kuat, dan dia menangkap jejaknya dalam sekejap, tanpa membalikkan tubuhnya, dia menusuk pedangnya secara terbalik. Ledakan, pedang merah kecil memancarkan cahaya pedang dan menembus kekuatan tinju. Desir, tinju si dipotong terbuka dan seluruh lengannya meledak, berubah menjadi lusinan. Iblis-iblis yang melarikan diri. Pada saat yang sama, kekuatan tinjunya juga melewati pedang Ki dan mengenai tubuh Kun. Ledakan, lapisan putih tiba-tiba muncul di tubuh Chi, langsung membungkus kekuatan dan menghilang dalam pusaran. Apa? Orang-orang yang menonton pertempuran semuanya terkejut. Yi, di sisi lain, telah berada di atas angin dengan pedang kecil dan baju besi. Hati Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar, dia menjilat bibirnya dan berkata, tidak heran jika Tuhan sangat menghargainya, untuk dapat menyempurnakan senjata yang begitu dalam, itu benar-benar luar biasa. Wajah Mi dipenuhi dengan keterkejutan, meskipun dia tahu bahwa itu Yi adalah seorang alkemis, dia tidak berharap dia dapat menyempurnakan senjata tingkat mendalam yang dapat menahan Raja Iblis kelas 2.
Ini adalah peristiwa yang sangat sensasional di seluruh alam iblis. Setelah pertukaran pertama, dia mengerti bahwa dia dirugikan. Jika dia terus bertarung, jaraknya hanya akan semakin besar, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Dia tiba-tiba berbalik dan hendak pergi, tidak lupa mengutuk, aku akan membiarkan Sir Deng secara pribadi berurusan denganmu nanti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mata wasit menjadi dingin, antek. Dengan lambaian tangannya, 5 jari tangan kirinya terbuka, dan cahaya menyilaukan melesat keluar, setengah dari langit diterangi, dan sulit untuk membuka mata. Apa yang membuat Si semakin ketakutan adalah bahwa di bawah cahaya, tubuhnya benar-benar membeku dan ki iblis di tubuhnya sulit untuk beredar. Meskipun keadaan ini hanya berlangsung sebentar, itu sudah cukup fatal. Pedang merah kecil di tangan kanan Ci terbang keluar dan menembak ke kepalanya dengan suara, Ci, langsung memotong kepalanya. Ledakan. Si bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum lehernya meledak, dan sejumlah besar ki iblis berserakan. Pada saat yang sama, tubuh mereka mulai menurun, berubah menjadi iblis tingkat rendah yang tersebar ke segala arah. Mata Yi dan Mi hampir keluar dari rongga mereka saat mereka berdiri di sana dengan linglung. Mereka berdua, yang hampir setara satu sama lain, telah kehilangan salah satu anggota mereka dalam sekejap. Dampak visualnya terlalu mengejutkan, membuat mereka berdua tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Mereka seperti dua patung yang berdiri dengan tenang di langit. Tidak hanya mereka berdua, tetapi semua iblis di kedua suku itu sama, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat wasit. Setelah Yi berhasil, dia hanya dengan dingin melirik Yi dan Mi, lalu terbang ke bawah dan bergegas ke pertempuran di lembah untuk membantu rakyatnya membunuh iblis yang mati. Seketika, pertempuran menjadi benar-benar sepihak, dan orang mati ditinggalkan dengan nasib dibantai. Ketika mereka mengetahui bahwa pemimpin klan mereka sudah mati, sudah terlambat. Beberapa orang dengan pandangan ke depan menyadari bahwa situasinya tidak benar dan segera melarikan diri dari lembah. Selain 3 atau 4 raja iblis yang berhasil melarikan diri, sisanya semuanya terbunuh di lembah, tidak ada satupun yang selamat. Suku Yi dan Mi diam-diam mengawasi dari luar lembah, tidak melakukan gerakan apapun. Jelas, Sir Deng belum memberikan perintah apapun kepada kedua klan tersebut. Seluruh proses penyembelihan berlangsung selama sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Meskipun anggota tentara Kun terengah-engah karena pembunuhan itu, masing-masing dari mereka telah menghabiskan banyak energi, tetapi mereka masih sangat bahagia, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ketakutan dari sebelumnya benar-benar tersapu, dan moral mereka sangat tinggi. Beberapa pasukan bahkan mulai meneriakkan nama Tahta Suci dengan penuh semangat. Setelah Hakim membunuh keduanya, dia menjadi lebih percaya diri. Dia mengarahkan pedangnya ke Yi dan Mi dan berteriak, siapa lagi yang mau datang? Yi dan Mi saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan sekarang, mereka belum menerima berita tentang Deng, jadi mereka tidak tahu apakah mereka harus maju atau mundur. Selain itu, mereka berdua memiliki hubungan yang baik dengan wasit, jadi mereka secara alami tidak akan menyerang tanpa perintah. Sangat bagus, sangat bagus. Suara tepuk tangan tiba-tiba datang dari kehampaan. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Wajah Yi dan Mi berubah, mereka membungkuk ke arah suara itu. Salam, Tuan Deng. Mereka berdua berkata serempak saat mereka berdiri di samping dengan hormat. Ombak perlahan beriak di udara saat seorang pemuda dengan fitur wajah tampan dan temperamen arogan berjalan keluar. Dia menatap wasit dengan wajah dingin dan sedikit ejekan, kamu menyempurnakan 2 harta itu. Wasit menatap dengan waspada pada orang di depannya, dikatakan bahwa dia adalah putra dari istri pertama, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dia dengan dingin mendengus, apa hubungannya denganmu, apakah itu benar atau tidak? Hehe, kamu benar-benar memiliki kepribadian yang unik. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus setelah aku menjatuhkanmu. Deng mencibir. Kata-kata besar apa? Hakim berteriak dengan marah. Dia melambaikan pedang kecil di tangannya dan segera menebas langit yang penuh dengan bayangan pedang. Mereka begitu padat sehingga menutupi langit dan bumi. Ekspresi Deng dingin saat dia tiba-tiba mengeluarkan tongkat hitam pekat dan melambai-lambaikan di depannya. Itu segera berubah menjadi penghalang cahaya bulat untuk melindungi dirinya sendiri. Bayangan pedang yang padat melesat dan menghantam perisai cahaya, tetapi mereka hanya menyebabkan riak.
Deng memerintahkan tentara iblis dan tertawa jahat, semuanya, serang. Hancurkan seluruh lembah ke tanah. Raungan memekakkan telinga segera datang dari seluruh lembah, setan-setan, emosi dan energi yang keras melonjak di dunia. Wajah Yi dan Mi berubah pada saat yang sama. Ai, maafkan aku, perintah raja tidak bisa dipatuhi. Mereka berdua segera mengerahkan suku mereka dan mulai menyerang lembah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana saat ribuan binatang buas berlari liar di tanah, menyerbu ke lembah. Formasi yang dibentuk oleh suku Kun semuanya diaktifkan dalam sekejap. Ki iblis memenuhi udara saat suara iblis meledak ke segala arah. Gereja terkejut dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa suku mereka sendiri tidak dapat menahan serangan sama sekali dan dikalahkan dalam skala besar. Banyak wajah yang dikenalnya langsung berubah menjadi roh iblis di bawah pengaruh tentara, dan langit dipenuhi dengan tangisan kacau. Kamu masih punya pikiran untuk peduli pada orang lain. Suara Deng tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yi terkejut ketika dia menyadari bahwa sedikit gangguannya telah memberi Deng kesempatan untuk berteleportasi di belakangnya. Tekanan berat menghantam pikirannya, dan dia segera tahu bahwa tongkat itu akan datang. Wasit tidak punya waktu untuk berbalik, dia meraih pedang dengan satu tangan dan menusuk di belakangnya. Desir, ruang itu ditusuk terbuka, dan momentum pedang didorong mundur. Itu adalah gaya bertarung yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita, namun, dia tidak punya pilihan, sudah terlambat bagi dodge, dan dia hanya bisa berharap untuk melukai pihak lain. Ledakan, bayangan tongkat hitam akhirnya jatuh dan mengenai tempat beberapa inci di belakang kepala wasit. Cahaya cermin menyala dan mengembun menjadi baju besi ringan, menghalangi tongkat hitam. Sebuah cahaya besar meledak, dan meskipun hakim memiliki cermin giok untuk melindunginya, dia masih merasa pikirannya menjadi kosong, seluruh tubuhnya terbang, dan dia melihat bintang-bintang. Pedang kecil itu hanya menggaruk kulit Deng dan meninggalkan celah di dadanya sebelum meluncur. Niat membunuh meledak dari mata Deng, dia tidak akan melepaskan kesempatan besar seperti itu. Dia melemparkan tongkat itu ke udara dan dengan cepat membuat segel tangan. Tongkat hitam itu tiba-tiba tumbuh 10 kali lebih besar dan mengejarnya seperti gunung kecil. Ledakan, Yi terkena tongkat raksasa lagi, dan cermin Luan meledak dengan cahaya yang kuat untuk melindungi titik vitalnya, tetapi dia masih tertabrak tanah. Bum bum bum, tongkat raksasa itu menekan Yi dan menusuk ke tanah. Tanah terus-menerus terkoyak, dan tongkat itu hanya berhenti setelah tenggelam puluhan kaki dalam. Itu seperti batu nisan aneh yang dimasukkan ke dalam lembah. Yi dan Mi sama-sama menoleh, ekspresi mereka berubah, namun, mereka tidak menunjukkan banyak emosi, hanya sedikit kesedihan di mata mereka. Puluhan ribu mil di atas lembah, Yun Xiao dan Xiao Hong berdiri berdampingan, melihat ke bawah dengan tenang. Deng ini sangat kuat, Xiao Hong tiba-tiba berkata. Yun Xiao sedikit mengangguk, kekuatannya agak aneh, sepertinya dia tidak bisa mengendalikannya, tapi, saya tidak bisa menyangkal bahwa itu memang sangat kuat. Saudara Yun Xiao, Xiao Hong bertanya, jika saudara Yun Xiao melawannya, siapa yang akan menang? Petik 2. Yun Xiao tersenyum dan tidak berkomentar. Getaran besar tiba-tiba datang dari tanah di bawah, tanah di sekitar tongkat retak terus-menerus, dan kekuatan menakutkan meledak dari tanah. Ekspresi Deng berubah, dia muncul di samping batang besi dalam sekejap dan membanting telapak tangannya ke atas. Batang besi terus dimasukkan ke tanah dengan suara gemuruh. Ledakan, bang, 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 ledakan. Tiba-tiba, serangkaian ledakan terdengar, dan dua sosok iblis hitam pekat menyerbu ke udara dari sekitar tongkat logam. Mereka berubah menjadi roh iblis saat mereka mengulurkan tangan untuk meraih Deng. Apa-apaan ini? Deng terkejut, dia mengangkat tongkatnya dan menghindar. Namun, kedua dewa iblis itu juga mengubah teknik gerakan mereka dan mengejarnya dengan langkah aneh. Bala bantuan, itu tidak mungkin. Yi dan Mi juga terkejut karena mereka telah memantau Vatikan untuk waktu yang lama. Selain Yun Xiao dan Xiao Hong, tidak ada orang lain yang memasuki ruangan. Mungkinkah dua orang yang terluka? Sementara para raja iblis menebak-nebak, tanah tiba-tiba meledak satu demi satu. 10 cahaya iblis yang menakutkan melesat ke langit dan berubah menjadi raksasa di udara. Tatapannya yang tajam menyapu tentara Deng, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan tangannya ke arah tentara. Ledakan, telapak tangan dewa yang jahat menghantam tanah seperti gunung.
langsung meratakan bukit. Beberapa binatang ajaib tingkat rendah di bukit langsung dipukul ke Ki Iblis dan menghilang di tanah. Apa? Ini boneka Suan Ni. Mi berteriak kaget saat dia melihat 10 dewa iblis dan 2 yang mengejarnya. Di dunia iblis, senjata tingkat yang dalam sangat langka, belum lagi boneka semacam ini yang seperti manusia dan naga, yang membuat mereka merasa panik. Mi terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja Qian begitu keras kepala dan berani mengambil risiko, dia benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Mi mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat bahwa di belakang 10 dewa iblis, Qi telah muncul dari tanah, ia berdiri dengan tangan membentuk segel tangan untuk mengendalikan gerakan 12 dewa iblis. Ekspresi Yi dingin, dia memang terluka oleh tongkat Deng, pakaiannya tertutup debu, dan dia terlihat sangat acak-acakan. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh, dan jelas bahwa dia benar-benar marah. Binatang pemecah bentuk itu tepat di bawahnya, terus-menerus menyerang iblis yang bergegas dari segala arah, melindunginya. Jadi itu boneka. Setelah mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dia mengelilingi 2 dewa iblis untuk sementara waktu, hanya untuk menemukan bahwa mereka bukan makhluk hidup, meskipun mulutnya penuh sarkasme, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Boneka belaka ingin bertarung dengan Tuhan ini. Pergi ke neraka. Deng mengangkat tongkat logamnya dan mengayunkannya ke 2 dewa iblis dengan kekuatan menyapu ribuan tentara. Ledakan. Kedua dewa iblis itu terkena gada logam, dan cahaya iblis mereka bergetar saat mereka dipaksa mundur puluhan langkah. Hakim juga menderita reaksi dari benturan tongkat raksasa, dia tidak bisa menahan erangan, dan jejak kekhawatiran melintas di matanya. Jika 12 dewa iblis menyerangnya bersama-sama, dia hampir pasti akan menang, namun, pada saat ini, tentara Deng mengepung lembah, dan anggota klannya jelas bukan tandingan mereka harus mengirim 10 dewa iblis untuk menjaga lembah ke segala arah untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Harapan terbesar mereka sekarang adalah agar 10 dewa iblis dengan cepat mengalahkan tentara Deng Zi dan kemudian membunuhnya. Deng juga memperhatikan masalah ini, dan kilatan dingin berkedip di matanya, semuanya, serang. Tidak ada mundur. Mereka yang mundur akan mati. Dia harus membiarkan tentara menghentikan 10 dewa iblis untuknya, dan kemudian dia akan menghancurkannya satu persatu. Aura mengerikan yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, dan raungan binatang yang aneh datang dari mulutnya. Dia terus menyerang 2 dewa iblis dengan batang besi, ledakan, bang, bang. Serangan itu memaksa iblis ilahi untuk mundur terus-menerus, dan retakan bahkan mulai muncul di tubuhnya. Di darat, suku Yi dan Mi bukan satu-satunya di tentara Deng, ada juga banyak suku lain yang berjuang untuk menjadi yang pertama menyerang maju dan menyerang 10 dewa iblis. Pertempuran sengit menyebar ke seluruh lembah, kelompok besar iblis seperti ngengat untuk api, mereka langsung dimusnahkan ketika mereka bergegas menuju Tuhan yang jahat, tetapi mereka masih terus maju satu demi satu tanpa rasa takut. Xiao Hong menatap medan perang sebentar dan berkata, sungguh tragis, saya bertanya-tanya siapa pemenang terakhir. Yun Xiao, di sisi lain, terdiam, dia menghela nafas dan berkata, bakat Yi tidak buruk, tapi dia hanya mengendalikan iblis ilahi untuk waktu yang singkat, mengendalikan 12 pada saat yang sama adalah ujian besar baginya, dan dalam situasi yang begitu rumit, saya khawatir 12 iblis ilahi akan dihancurkan. Dia penuh dengan kekhawatiran. Ras iblis yang saling membunuh, meskipun tragis, tidak cukup untuk menggerakkannya. Di sisi lain, 12 senjata tingkat mendalam sempurna yang ditinggalkan Mu Chen membuatnya merasa tidak enak. Saya pikir gereja pada akhirnya akan meminta bantuan kami, Xiao Hong mencibir. Yun Xiao memalingkan muka dari medan perang, dan matanya tiba-tiba berubah sedikit mendung, seolah-olah dia sedang melihat ke suatu tempat di kehampaan yang tak berujung. Itu mungkin tidak benar, namun, kunci kemenangan dan kekalahan mungkin tidak ada di medan perang. Xiao Hong terkejut sejenak kemudian, seolah-olah dia telah mengerti sesuatu, matanya menjadi gelap dan dia menjadi agak waspada. Apakah aku sudah ditemukan? Tes, tiba-tiba aku merasa sangat malu. Dalam kehampaan di depan mereka, napas terkejut bisa terdengar, kemudian, riak menyebar di langit, dan sebuah tahta perlahan muncul, seorang pria duduk di singgasana dengan senyum dingin di wajahnya saat dia melihat keduanya. Wajah Yun Xiao berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, Komandan Iblis.
Mungkinkah itu salah satu dari 8 supremasi iblis? Xiao Hong tersentak kaget. Mata pria itu tersenyum saat dia berdiri dari tahta dan dengan anggun menyapa, kalian berdua bisa memanggilku Yan. Wolf. Seperti yang diharapkan, dia adalah salah satu dari 8 yang mulia iblis besar. Aku selalu curiga bahwa kamu berada di balik ini, kata Yun Xiao tanpa ekspresi. Sekarang, sepertinya saya benar. Oh. Dalam hal ini, dia jelas tahu bahwa saya ada di belakangnya tetapi masih berani bersikap lancang, dia benar-benar tidak menempatkanku di matanya. Bukannya aku tidak peduli, kata Yun Xiao, hanya saja tidak ada yang mau berada di bawah siapapun, jika ada kesempatan, saya akan tetap mencoba. Yi mengangguk dan berkata, 12 boneka ini benar-benar mengesankan, dengan kekuatan seperti itu, tahta suci seharusnya bisa memperluas klan menjadi klan kedua setelah 8 iblis kehormatan, namun, dia benar-benar mampu menahannya. Seorang gadis kecil sebenarnya memiliki skema yang begitu dalam, jika bukan karena kejadian ini, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatan seperti itu. Matanya bersinar dengan tatapan galak saat dia menatap sosok Yi, ekspresinya tidak pasti, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yun Xiao tersenyum kecut, Yi tidak menyembunyikan kekuatannya, itu baru saja mengaktifkan 12 dewa iblis, dia secara alami tidak akan menjelaskan, dan hanya bertanya, lalu apa yang dipikirkan Tuan Kaisar Iblis sekarang? Mata Hakim kembali ke Yun Xiao, dan dia tiba-tiba tersenyum aneh, hehe, awalnya aku ingin menyebarkan berita tentang kamu memasuki alam iblis sehingga Ji dan yang lainnya akan datang dan memburumu. Membuat alam iblis lebih menarik, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan memasuki wilayahku. Apa? Wajah Yun Xiao berkedip, Anda tahu kita telah memasuki alam iblis. Petik 2. Yi tertawa, kursi ini selalu ada di Gunung Changsuan, dari saat Anda melangkah ke Gunung Changsuan hingga saat Anda membunuh sejumlah besar iblis pemakan dunia, kemudian, kamu bertarung dengan Yu, kursi ini telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Melihat Yun Xiao dan Xiao Hong yang terkejut, dia mencibir dan berkata, apakah kamu tidak merasa aneh bahwa aku tidak melakukan apa-apa? Jika kursi ini bergerak di Gunung Changsuan, tidak satu pun dari kalian berempat yang bisa bertahan. Yun Xiao mengangguk dengan ekspresi serius, meski tidak setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa bertahan, mereka berempat memang akan berada dalam masalah besar jika wasit melakukan gerakan pada saat itu. Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, haha, mengapa aku melakukan itu? Setidaknya beri saya alasan bagi saya untuk bergerak. Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama tercengang. Karena saya berasal dari alam bela diri surgawi, dan pemimpin aliansi bela diri surgawi, kata Yun Xiao, dan engkau adalah Raja Iblis dari ras iblis, hanya 2 identitas ini sudah cukup untuk membuat kita menjadi musuh bebuyutan. Hehe, musuh bebuyutan, hahaha. Hakim tertawa tidak bermoral saat dia menatap Yun Xiao dengan dingin dan berkata dengan tatapan mengejek, kamu tidak membunuh orang-orangku, dan kami bahkan tidak memiliki kontak apapun sebelum kamu memasuki dunia iblis, mengapa kamu menjadi musuh bebuyutan? Hati Yun Xiao tersentak saat dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengapa suku iblis menyerang alam seni bela diri surgawi? Pertanyaan ini juga merupakan salah satu hal yang ingin dia ketahui ketika dia memasuki dunia iblis. Pada tingkat tahta suci, mereka mungkin tidak tahu, tetapi tahta suci pasti akan mengetahui sesuatu. Seperti yang diharapkan, ekspresi Yi berubah drastis, dan kilatan dingin keluar dari matanya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Lebih baik tahu sesedikit mungkin, semakin banyak yang kamu tahu, semakin sedikit kamu akan hidup, katanya dingin. Yun Xiao mengerutkan kening, apakah ini juga rahasia? Tanyanya, apakah ini juga rahasia? Apa alasan merahasiakannya? Wasit mendengus dingin dan berkata, berhenti bertanya. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu tahu. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, Yun Xiao mencibir, aku yakin kita bisa mengetahuinya pada akhirnya. Ekspresi wasit berubah beberapa kali, pada akhirnya, dia mendengus dingin dan mengubah topik pembicaraan, siapa iblis suci itu bersamamu? Dan mengapa kamu pergi ke wilayah es Kabupaten Yuan? Saya tidak berpikir ada kebutuhan bagi Anda untuk mengetahui hal-hal ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Tuan Qi, saya rasa Anda tidak perlu tahu tentang mereka. Mata wasit dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, jadi, kamu tidak ingin hidup lagi.
Hehe, tentu saja aku ingin terus hidup, siapa di dunia ini yang akan mengeluh tentang umur panjang mereka? Tetapi apakah ini ada hubungannya denganmu, Tuhanku? Yun Xiao sama sekali tidak takut dengan tatapannya, dia menatapnya dengan dingin, dan tidak ada rasa takut di matanya. Wajah Richard menjadi gelap saat dia menatapnya untuk waktu yang lama, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, haha, bagus, bagus. Saya suka kepribadian Anda, biarkan Ji dan yang lainnya sakit kepala, aku benar-benar ingin melihat mereka menggaruk-garuk kepala dan memukuli dada mereka setelah digiling olehmu. Yun Xiao sedikit terkejut, Komandan Iblis tampaknya tidak pada tempatnya dengan yang lain, setidaknya tidak di depan yang sama, jika itu masalahnya, maka tidak ada salahnya baginya untuk bersikap sopan, jika dia membuat musuh lain, yang akan merugikan seluruh alam seni bela diri surgawi. Sejauh ini, kesan terbesar yang dia miliki tentang alam iblis dalam perjalanan ini adalah bahwa alam iblis seperti alam seni bela diri surgawi, mereka tidak bersatu, tetapi terbagi menjadi banyak kekuatan yang berbeda. Selain itu, kekuatan ini saling menahan satu sama lain. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat untuk ranah seni bela diri surgawi. Wasit melambaikan tangannya dan berkata, kalian bisa pergi, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Namun, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ke Kabupaten Yuan. Hehe, matanya penuh ejekan, seolah-olah rangkaian peristiwa ini seperti permainan di matanya. Pada saat ini, teriakan terkejut wasit datang dari bawah, Tuan Li, cepat bantu aku. Ternyata meskipun Yi tidak terbiasa mengendalikan 12 iblis ilahi dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari iblis ilahi, itu sudah cukup untuk menghadapi pengepungan tentara dan menahan serangan Deng yang kuat dan ganas pada saat yang bersamaan. Namun, 12 iblis ilahi terlalu kuat dalam melahap akal ilahi. Pada titik pertempuran ini, dia sudah merasa lelah dan matanya mulai pusing. Energi mentalnya yang awalnya penuh sekarang seperti air di dasar sumur, hampir mengering. Jika energi mentalnya habis dan dia tidak bisa mengendalikan 12 makhluk ilahi, situasi baik yang dia alami akan runtuh seketika. Tidak hanya dia, tetapi seluruh suku Kun akan selesai. Oleh karena itu, wasit tidak punya pilihan selain meminta bantuan Yun Xiao. Namun, ketika wasit mendongak, dia melihat sosok ramping wasit, dia tidak bisa menahan gemetar dan berteriak, wasit utama. Pandangan ini hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya, kontrol 12 iblis ilahi segera menjadi lebih kacau. Deng segera memanfaatkan kesempatan itu dan melihat Qi di langit, dia sangat gembira dan tertawa, hahaha. Sekarang Anda tahu bahwa Anda pasti mati. Pendukung saya adalah wasit. Dia tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menyebar ke seluruh medan perang menggunakan teknik pertarungan. Gelombang suara. Tentara suku Deng dan orang-orang suku Kun mengangkat kepala karena terkejut, mereka melihat sosok tertinggi di langit, keberadaan yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Zi, suara orang-orang yang menarik napas dingin naik dan turun berturut-turut, semuanya sangat terkejut. Bagi orang-orang dari kedua pasukan, tidak diragukan lagi itu adalah bentrokan api dan es. Deng Dajun segera bersorak, dan momentumnya tiba-tiba naik. Di sisi lain, anggota klan Kun merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan hati mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Meskipun dia berdiri di samping 10 dewa iblis dan situasinya terlihat baik, dia hanya merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin seolah-olah dia bisa melihat akhir yang tragis. Yomi dan Mi saling memandang dengan kaget, tetapi seolah-olah mereka telah mengharapkan ini. Sebelumnya, semua orang telah menebak bahwa Yi ada di belakang Deng, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka hanya bisa menyimpan tebakan ini untuk diri mereka sendiri. Sekarang setelah mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak lagi memiliki keraguan, hati mereka juga menjadi teguh, dan mereka tidak lagi berniat memberontak. Mereka berdua segera memerintahkan tentara suku mereka untuk menyerang dengan ganas, tidak lagi mengingat persahabatan lama mereka. Di mata mereka, kemunculan tahta suci berarti bahwa keseimbangan perang telah terbalik, itu bukan hanya kemiringan, tetapi kesimpulan langsung. Deng sangat gembira, mengambil keuntungan dari keadaan pikiran Yi, dia memecahkan kedua dewa itu, menyebabkan ki iblis di tubuh Yi berguling, dia buru-buru memerintahkan para dewa untuk mundur. Namun, Deng tidak menyerah dan terus maju, tak berdaya, Yi hanya bisa memanggil dua dewa iblis lagi dari lembah untuk memblokir Deng dengan kekuatan 4. Dengan cara ini,
Lembah, yang awalnya tidak optimis, menjadi lebih genting, dan sebagian besar formasi hilang, lingkaran pertempuran gereja yang bersinar terus menyusut. Guiye tertawa dan menunduk dengan dingin, bocah ini benar-benar licik, dia menggunakan nama saya untuk mengintimidasi orang lain, dan itu benar-benar berhasil. Yun Xiao tertawa, saya tidak berpikir ini adalah rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau, Anda memang bersama mereka, dia tidak memanfaatkan kekuatan Anda, selain itu, jika orang itu bukan tandingan Anda masih harus bergerak pada akhirnya. Wasit menyilangkan tangannya di depannya dan mengangguk, kamu benar, sekarang gadis kecil itu meminta bantuanmu, apakah kamu akan berbalik dan pergi, atau kamu akan tinggal dan mati? Mendengar percakapan antara keduanya, wasit menjadi cemas dan buru-buru berkata, Tuan Li, saya mohon Anda untuk menyelamatkan suku saya demi tuanku, Mu Chen. Wajah Yun Xiao berkedip, bahkan jika bukan karena cermin, dia tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa sekarang karena wasit telah menyebut Mu Chen. Meskipun Mu Chen telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, Yun Xiao selalu mengaguminya, dan dia telah mendapat banyak manfaat dari harta yang dia tinggalkan. Hakim telah menatap wajah Yun Xiao, dan ketika dia melihat ekspresi rumit di wajahnya, dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, saya pikir Anda perlahan berjalan ke arah kematian. Yun Xiao mengangkat matanya dan menatapnya, dia sepertinya telah mengambil keputusan, tetapi sebaliknya, dia menjadi santai dan mengangguk, Tuan Hu memang pintar, Anda melihatnya dengan satu pandangan. Ekspresi wasit sedikit berubah, dan dia berkata dengan heran, kamu bukan orang yang tidak bijaksana, apakah kamu benar-benar berniat untuk tinggal dan mati? Yun Xiao tertawa, itu terlalu keras, apa yang mati atau tidak? Saya tidak suka mendengarnya. Wajah hakim menjadi gelap, dia menatapnya sebentar dan berkata, aku tiba-tiba mulai membencimu. Yun Xiao tertawa dan berkata, tidak mungkin. Bukankah kita bersenang-senang? Aku baru saja, tapi aku tidak lagi, Louis menggelengkan kepalanya. Kalau begitu itu Suan Ni sekarang, kata Yun Xiao. Wasit tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tanpa peringatan apapun, dia memadatkan telapak tangan dan menamparnya dengan keras, berteriak, aku mengirimmu ke kematianmu sekarang. Bum bum bum, setengah dari langit hancur oleh telapak tangan iblis, tempat Yun Xiao dan Xiao Hong berdiri meledak dalam sekejap, meledakkan nebula besar, ruang di sekitarnya runtuh dan runtuh ke dalam nebula. Hati hakim bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap, dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, pria di depannya adalah seorang pria yang berdiri di puncak dunia iblis, salah satu dari 8 yang mulia iblis besar yang bisa menguasai dunia, kemampuan apa yang dia miliki untuk benar-benar berani menghadapi pria seperti itu. Hahaha, Deng tertawa gila saat dia menyerang 4 dewa iblis dengan hiruk-pikuk sambil mengejek, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu sendiri, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya, sekarang, kamu telah dibunuh oleh Tuan Yi. Haha, betapa memalukan. Setelah dipukul oleh telapak tangannya, ekspresinya tidak rileks, sebaliknya, dia melihat ke bawah. Setelah Deng Zeng selesai dengan sarkasmenya, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria di sampingnya, kakak, apakah kamu membicarakanku? Zi, terkejut, Deng melompat menjauh seperti belalang dan berbalik dengan ngeri, hanya untuk melihat Yun Xiao menatapnya sambil tersenyum. Wajah Xiao Hong sedikit pucat, dia berdiri di belakang Yun Xiao, tetapi dia tidak menatap matanya, sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dengan waspada dan menatap hakim di langit. Kenapa kamu belum mati? Deng berseru kaget. Saat dia terganggu, keempat dewa iblis bergabung untuk menyerangnya, ki yang kuat menumpuk di atas satu sama lain, memaksanya untuk mundur dengan ngeri dan tidak berani mendekat. Yun Xiao memarahi sambil tersenyum, kamu burung bodoh, matamu mana yang melihat bahwa aku sudah mati? Ini Bian. Deng sedikit terkejut, bahkan dia mungkin tidak bisa menghindari serangan diam-diam dari Yi, dia kemungkinan besar akan terluka parah, dia tidak menyangka pria ini menyerang dengan mudah dan tanpa ada yang tahu. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik, ini karena lawannya adalah salah satu dari 8 ahli paling kuat dari dunia iblis, dan tidak ada kemungkinan dia kalah. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, kemungkinan besar dia akan mati di saat berikutnya. Deng menenangkan dirinya dan mencibir. Yun Xiao menatapnya dengan dingin, lalu berkata kepada Xiao Hong,
Aku akan menyerahkan orang ini padamu, kamu dan Yi akan bekerja sama untuk membunuhnya. Ekspresi Xiao Hong sedikit berubah, dia melirik ke rumah tidak jauh dan mendengus, aku tidak tertarik untuk pergi dengan wanita bodoh itu, serahkan orang ini padaku. Petik 2. Meskipun ekspresi Richard jelek, Xiao Hong masih membantunya, jadi dia dengan ramah mengingatkannya, orang ini sangat kuat, Anda tidak boleh meremehkannya. Aku tahu apa yang aku lakukan, Xiao Hong mendengus, pikirkan saja urusanmu sendiri dan jangan buat kita kesulitan lagi. Ekspresi Yi sangat jelek, tetapi dia bersyukur di dalam hatinya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu hati-hati, Tuan Hong. Setelah mengatakan itu, Yi memanggil 4 dewa iblis kembali dan bergegas ke lembah. Yun Xiao sedikit mengernyit dan menghela nafas dalam hatinya. Temperamen Xiao Hong memang agak panas, bagaimanapun, dia pernah menjadi yang mulia surgawi yang mengendalikan beberapa kekuatan utama keluarga aristokrat seberang laut di ranah seni bela diri surgawi. Dia memiliki aura tirani sendiri, yang membuatnya sulit untuk bergaul dengan orang lain. Hati-hati, orang ini jelas tidak biasa, ujarnya. Xiao Hong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakak Yun Xiao, saya tahu apa yang saya lakukan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, perbedaannya tidak akan terlalu besar, bagaimanapun, dia sudah bertarung untuk waktu yang lama, dan kekuatannya jauh dari sebelumnya. Yun Xiao mengangguk, lakukan yang terbaik, jangan jatuh terlalu dalam. Melihat bahwa dia peduli padanya, Xiao Hong merasakan rasa manis dan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya, dia menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, aku akan menjaga diriku sendiri, kakak laki-laki Yun Xiao, jangan paksa. Yun Xiao mengangguk, lalu dengan sekejap, dia muncul di langit yang lebih tinggi dari Phoenix. Anda telah mengucapkan kata-kata terakhir Anda. Tanya wasit. Yun Xiao merentangkan tangannya dan menyilangkan di depannya, meregangkan otot dan tulangnya, lalu menekan pinggangnya, saya pikir harus ada cara yang lebih aman untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya, kita bisa duduk dan minum secangkir teh untuk berbicara. Kamu benar, Louis mengangguk, tapi sayangnya, orang-orang di alam iblis tidak pernah minum teh, hanya makan tinju. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menerkamnya, menekan begitu keras sehingga udara berderit, seolah-olah kukunya mati-matian menggaruk kaca buram. Yun Xiao merasakan gendang telinganya sakit, tetapi dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depannya dan meninjunya. Di bawah angin kencang, ruang itu hancur lapis demi lapis, seolah-olah ada kekuatan tinju yang datang dari segala arah, momentum yang menakutkan sepertinya berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan satu pukulan. Ledakan, tubuh Yun Xiao hancur dalam sekejap, tetapi tubuh yang hancur itu berubah menjadi kilat dan berderak di seluruh langit sebelum dia menghilang. Yun Xiao tidak berani ceroboh di hadapan iblis itu, dengan demikian, dia hanya bisa menghindari serangan telapak tangan kejutan dari Yi dan pukulan dari Yi karena dia sudah siap. Awalnya, di level komandan iblis, dia tidak akan melakukan hal seperti serangan diam-diam karena martabatnya, namun, hukum hutan di dunia iblis lebih kejam dan realistis, hanya ada hukum hutan, dan tidak perlu menggunakan cara apapun. Kembali ke Gunung Changsuan, Yi disergap oleh tinju Yu Chong dari kehampaan dan terluka parah. Oleh karena itu, Yun Xiao telah waspada sejak kemunculan Qi, dan dia tidak berani bersantai sedikit pun. Hakim mendengus, mengetahui beberapa trik Yun Xiao, bagaimanapun, dia telah menyaksikan pertempuran Gunung Changsuan dengan matanya sendiri, selain itu, dia juga telah menerima banyak berita dan rumor tentang pertempuran Kota Bulan Merah. Justru karena Yun Xiao adalah orang yang sulit untuk dihadapi sehingga dia tidak ingin bergerak, sebaliknya, dia berencana untuk menyebarkan berita dan membiarkan suku-suku lain terlibat dalam kekacauan ini, sehingga dia diam-diam bisa mendapatkan keuntungan darinya. Tapi, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Yun Xiao datang langsung ke sukunya dan terlibat dalam urusan suku Kun. Keluar, apakah ini cara kamu bersembunyi dalam pertempuranmu denganku? Hakim melihat sekeliling dan menemukan bahwa ratusan kaki jauhnya, kehampaan itu penuh dengan petir yang berkedip, dan sosok Yun Xiao terus muncul dan menghilang. Pada saat yang sama, lebih dari 100 klon muncul, membuatnya tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saya tahu Anda dapat mengendalikan senjata iblis 6 jalan, tunjukkan semua kartu truf Anda, atau Anda tidak akan memenuhi syarat untuk melawan saya.
Murid Yi tiba-tiba berkontraksi, dan dia menjentikkan jarinya, aliran ki iblis melesat. Dengan suara mendesing, menembak ke arah tubuh petir. Ini karena ketika dia berteriak, fluktuasi energi dalam tubuh tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Meskipun sangat lemah dan tidak signifikan di langit petir, itu masih ditangkap oleh indera tajam Yi. Ledakan. Ketika kekuatan jari menembak ke guntur, wajah Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya membelalak ngeri. Seperti yang diharapkan, mati. Wajah Yi dipenuhi dengan kegembiraan, dia meraih dengan 5 jarinya dan menyerap semua ki iblis di sekitarnya, dia mengubahnya menjadi bulan purnama di udara dan menebas. Desir. Saat Yuelun bergerak, ekspresinya berubah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena tubuh petir di depannya tiba-tiba mengungkapkan senyuman, dan tubuhnya perlahan menyebar, itu jelas palsu. Pada saat yang sama, aura menakutkan datang dari belakang Yi, bahkan hati Raja Iblis bergetar. Senjata Iblis 6 jalan. Wasit tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa Yun Xiao pasti telah menggunakan 6 senjata Iblis Dao untuk menyelinap menyerangnya dari belakang. Apa gunanya memiliki senjata iblis tetapi bukan kekuatan yang kuat? Yi meraung dan membuka telapak tangannya, 5 manik-manik muncul di telapak tangannya. Manik-manik itu berputar dan membentuk lingkaran, membentuk segel iblis, kemudian, dia menamparnya di belakangnya. Kenapa kamu tidak memberiku senjatamu? Segel 5 permata menekan di belakangnya dan dengan beberapa poni, itu mengunci Xuanzang alay, menguncinya di tempatnya. Pada saat yang sama, tubuh Yi bergerak maju dan kelima jarinya meraih gagang kapak perang. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan keadaan pikirannya stabil setelah menjadi komandan iblis, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di matanya ketika dia meraih senjata iblis 6 jalan. Tapi hanya dalam sekejap, roda Dharma muncul di tangan kiri Yun Xiao, dan itu menebasnya dengan ribuan burung berkicau. Mata Yi terbuka, dan cahaya aneh berkedip-kedip di mata iblisnya, itu langsung berubah menjadi 2 gelombang cahaya yang melonjak. Ledakan, cahaya melesat dan mengguncang roda Amo, senjata iblis tidak bisa menebang. Apa? Yun Xiao tercengang, itu adalah serangan diam-diam, tetapi dia dipaksa ke posisi pasif, pria di depannya memang Raja Iblis. Yi menyeringai dan mengangkat tangan kirinya, dia terus membuat segel tangan dan berkata dengan dingin, hati-hati, langkah ini akan mengirimmu ke neraka. Saat dia membentuk segel tangan, manik-manik muncul di sekelilingnya, mereka tampak tersusun dengan teratur, membentuk formasi persegi panjang. Serangan dominator dunia, wasit berteriak dan segel itu terbang, susunan manik-manik kemudian naik dan turun seperti hujan-hujan. Bersambung,